Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman milenials, gimana kabar nih? Semoga selalu baik dan selalu bersemangat dong pastinya. Kali ini saya Ranitya Nurlita di Mata Dialog di Mata Indonesia TV kita akan berdiskusi hal yang sangat menarik. Kenapa sangat menarik? Karena kita berbicara tentang sampah. Namun ada hal yang unik di sampah ini karena kenapa? Kita menghubungkan antara sampah dan juga profit atau keuntungan. Nah, di sini saya mewakili dari ASEAN Reusable Bag Campaign. Selain komunitas, kita juga ada sisi bisnisnya nih sebenarnya teman-teman semuanya. Mulai dari kita produksi seperti ini nih. Ini itu ada tas, jadi sebenarnya boneka gitu ya, lucu gitu. Terus boneka lucu dibuka, kemudian ada tasnya. Jadi sebenarnya kita itu pengennya ngajak anak-anak milenials ya agar mereka itu mengurangi penggunaan kantong plastik. Makanya namanya komunitas kan pasti butuh tambahan ini ya, tambahan kebutuhan, budget dan sebagainya untuk kegiatan selanjutnya gitu. Makanya kita membuat beberapa produk seperti contohnya ada tas, jadi simsalabim ala Kadabra gitu, ada bonekanya, ada tasnya gitu. Selain itu kita juga produksi beberapa produk ya, contohnya kayak bagi anak-anak muda yang suka main board game. Jadi emang kita tuh fokusnya di anak-anak millennials gitu. Makanya kenapa ada board games, ada reusable bag dan juga yang lainnya. Nah, di sini saya nggak sendiri karena kita tuh mau ngomongin bisnis tentang sampah itu dengan teman-teman saya. Pertama ada Raka dan juga dari Mbak Dea kayak gitu. Nah, silakan nih bisa kenalan Raka dari mana dan juga Mbak Dea dari mana nih? Mbak Lita apa kabar? Baik banget dong. Kamu gimana kabar? Baik. Tiap hari ketemu ya? Tiap hari kita ketemu nih, kayaknya satu circle ya. Ya, satu circle aja ya, kayak gitu-gitu aja. Oke, teman-teman milenial apa kabar? Perkenalkan nama saya Raka Pramudito, saya founder dari Volunteer Development Program. Halo. Kayak gimana tuh Volunteer Development Program? Iya, jadi saya dan tim membina dan mengembangkan teman-teman anak-anak muda milenial yang mau punya ide sustainable project, baik itu sosial ataupun politik, untuk kita edukasi dan kita kasihkan inkubasi. Jadi mereka punya project yang berbasis atas dasar banyak sekali bidang. Oke, nanti kita bakalan aku gali banyak setelah ini ya, boleh ya. Oke, silahkan Mbak Dea gimana nih? Kalau dari Mbak Dea dari mana nih? Halo semuanya pemirsa Mata Dialog, saya Dea, saya project coordinator dari Kertabumi Klinik Sampah. Apa tuh Mbak? Kertabumi Klinik Sampah. Jadi Kertabumi Klinik Sampah itu kita komunitas sekaligus social enterprise yang berkecimpung di bidang daur ulang sampah, lebih tepatnya kayak gitu. Oke. Nah kalau dari Kertabumi sendiri yang didaur ulang sampahnya tuh sampah-sampah seperti apa aja nih Mbak? Kita ada sampah organik sama anorganik. Kalau organik kita jadi dua, ada lilin sama sabun. Lilin sama sabun. Ini dari mana aja kalau boleh tahu nih? Lilinnya dari mana nih? Lilin dari minyak jelantah. Minyak jelantah. Jadi dua-duanya dari minyak jelantah. Yang lilin yang itu ya, yang gelas itu ya. Yang ada sumbunya. Kalau ini sabun. Ini bisa buat badan, Mbak? Nggak bisa. Nggak bisa. Cantik bentuknya. Tapi cantik. Jadi kita. Jadi sebenarnya nggak boleh di badan ya? Terus buat apa? Jadi di lantai atau kebersihan kamar mandi bisa. Kalau mau di badan bisa, tapi diganti dari minyak kelapa. Sama olive oil. Cuman kan itu baru kan, iya, jadi kita kan mempergunakan yang ada aja dulu gitu. Oke, jadi sebenarnya minyak kelapa juga bisa ya kalau mau badan ya? Kalau mau di badan. Kalau jelantah jangan bisa. Ya, nanti kulitnya langsung berubah warna ya, kayak gitu. Selain itu aku juga penasaran nih, ini apa ya ini ya? Ini apa nih kalau boleh tahu? Sendal dari apa coba Mbak? Ini? Sebentar. Ini tuh ini ban deh. Ini dari ban ya sih? Ini dari ban. Bukan, ini maksudnya terapi ya, bukan. Kantong plastik dari kantong kresek kayak gini. Oh, wow. Jadi caranya itu dikepang, digunting, dikepang, terus dilem kayak gitu. Ini bikin satu sendal ini berapa lama? Ini lumayan lama sih. Jadi kayak kelihatan sih satu dari sini agak ribet satu hari ya. cuman bisa 2-3 pasang itu maksimal.
3 pasang, udah telaten ya. Berarti Mbak Dea nih orang yang cukup telaten ya membuat suatu produk nih. Kita selain sendal, kita juga bikin dari botol plastik. Wow, ini kipas ya. Wah, ini di sini cukup panas nggak sih? Enggak ya? Enggak sih, dingin. Sama ada ini dompet dari botol plastik sama spanduk. Oh, oke. Spanduk yang di jalan-jalan itu, jadi kita. Nah, ini lucu deh. Ini apa sih? Kalau itu dari, kan kalau bikin ini pasti ada residunya. Oh, oke, Pasti ada residu ya. Jadi Ini tatakan gelas ya? tatakan gelas. Jadi kita lebur, kita oven, terus kita bentuk, jadi cetak jadi kayak gini deh. Ini berapa lama bisa sampai kering kayak gini? Itu sejam sih, sekitar Sejam. sejam. Warnanya asli? Dari plastiknya sendiri. Oke, Kayak gitu. berarti di Kertabumi ini produk-produk dapurnya banyak, tapi buat produksi ini ya, bukan buat makan ya. Iya betul. Kalau dari Raka sendiri, VDP itu kayak gimana tuh? Produk apa aja nih yang diproduksi? Jadi kalau untuk berkaitan dengan sampah tahun kemarin kami baru menginkubasi sebuah proyek namanya Jakarta Eco Project. Oke. Ya, Jakarta Eco Project itu fokusnya di sampah plastik, bagaimana mereka mengolahnya menjadi eco bricks. Eco Brick. jadi kayak gimana tuh Eco Brick? Eco bricks itu semacam bata, jadi produknya emang saya nggak bawa karena besar ya, besar banget. Berat lagi ya? Berat gitu, karena mungkin dari plastik itu bikin satu bangku sederhana itu butuh sekitar 19 hingga 25 botol plastik sejenis, ditambah dengan 200 gram di dalamnya, 200 gram sampah plastik gitu. Itu kalau misalkan sudah jadi bricksnya dan satu bangku itu dia nggak akan bisa remuk. Bahkan kami pernah uji coba di lindas mobil pun juga dia ngancur. Kasihan mobilnya sih saya. Karena banyak sekali yang meragukan kok dari sampah plastik bisa jadi bangku gitu, bisa jadi meja. Dan mereka ragu gitu loh. Ya Mas silakan aja dudukin atau misalkan loncat di sana, kalau misalkan hancur Mas uangnya kembali gitu. Dan memang nggak pernah hancur sih. Oke, nah ini ngomongin soal bisnis sih, sampah. Biasanya kalau ngomongin bisnis kan modal ya. Sebenarnya saya juga penasaran sih. Kalau kira-kira nih dalam membuat suatu produk, contohnya apa nih? Sandal gitu ya. Modal dari Kertabumi sendiri berapa sih? Kita sih modalnya nggak gede sih, karena Nggak gede ya? Karena kita kan sumbangan juga dari masyarakat sekitar, dari orang-orang yang emang ngirim ke kita dari kita sendiri. Jadi sebenarnya modalnya kecil banget, tapi Kecil banget yang dibutuhkan sebenarnya kemauan sama inovasi sih. Jadi kita terus berinovasi, produk apa yang kira-kira bakal bisa dijual kayak gitu. Jadi kita terus-terusan inovasi. Malah nggak modal, untungnya gede ya? Iya. Iya, bener banget nih. Kalau Raka sendiri modalnya gimana nih? Modalnya 0 rupiah. 0 rupiah. 0 rupiah. Paling kalau misalkan ya 5.000, 10.000 buat beli minum lah gitu, buat sambil kayak nusuk-nusuk plastik kan, nusuk-nusuk gitu kan, plastik, sampai kayak jadi gitu ya, nyusun-nyusun gitu. bener-bener. Karena memang benar sih katanya Mbak dia juga, yang penting modalnya mau dan kemauan dan memang pengetahuan itu sendiri atas dasar pengolahan sampah-sampah itu. Gitu. Iya, dan harus rajin juga ya Dan harus sebenarnya. rajin dan telaten. Iya, rajin dan Ya telaten. contohnya ini aja ya gitu. Saya sih bisa bikin kayak gini, tapi kayak males gitu loh. Nah itu jadi PR kita Iya, bersama. harus telaten kayak gitu ya. Memang PR-nya adalah gimana agar bisnis profit ini telaten dan juga rajin ya. Kalau aku sih beda sih. Kalau ini nih lebih ke karena kita masih ada PR di sini kan pakai kertas baru ya. Jadi kita sih pengennya pakai two-side paper dan kertas recycle. Tapi ternyata modalnya juga gede gitu karena kayak kita kalau tahu lah ya kayak kertas daur ulang itu cukup mahal ya kayak gitu ya. Jadi kalau dari aku sih kendalanya lebih ke ini sih modalnya karena produk-produknya tuh produk baru semuanya. Tapi pasarnya udah ada kan? Pasarnya sih udah ada, tinggal diproduksi dan kebanyakan anak-anak muda belum begitu banyak interest dengan produk-produk yang seperti ini. Itu agak sulit sih emang. Padahal board game main aja kayak misal main apa? Gundu ya? Bukan ya, Gundu Ludo. Itu zaman dulu kayaknya. Ludo lewat smartphone kan biasanya main Ludo kan. Oh iya, Board game dulu kan Ludo. Ludo, sekarang lewat smartphone. Iya, dan kebanyakan anak-anak milenial kan mainnya di HP ya. Apa sih yang legend banget tuh apa namanya? Apa namanya? Iya, yang di smartphone itu loh. Tembakan itulah. Iya, itulah Atau pokoknya. Mobile Ya. Legend. Iya, kayak gitu-gitulah. Nah, kalau sendiri aku pengen penasaran nih, dari teman-teman nih, apa sih kira-kira kendalanya di bisnis Kertabumi ataupun dari teman-teman VDP ini? Kalau dari aku dan tim untuk pengelolaan sampah itu sebenarnya nggak ada kendala. Kendalanya tuh lebih ke marketnya. Jadi di Indonesia sendiri itu belum banyak yang sadar atas penggunaan BRICS. Karena di beberapa negara kemarin kami baru audiensi dengan teman-teman dari Swiss, gitu. Teman-teman dari Swiss itu tertarik banget dengan penggunaan BRICS di Indonesia itu sendiri, gitu. Makanya mereka ingin tahu sebenarnya cara membuat eco BRICS seperti apa, apakah bisa diimplementasikan, dan mereka juga kaget bahwa di Jogja itu ada pembuatan eco BRICS itu dijadikan rumah. Jadi ada kandang ayam atau misalkan kandang sapi itu jadi dari bahan eco BRICS itu sendiri, gitu. Bahkan udah bisa jadi kolam dan banyak masyarakat yang belum bisa teredukasi, mereka masih bisa
menggunakannya bata aja. Oh. Mereka taunya bata dan batako untuk jadi bahan dasar bangunan gitu loh. Sedangkan untuk bricks itu sendiri belum. Bricks berarti bisa banyak ya? Iya, belum cukup punya Kendalanya banyak. lebih ke market sih, awareness-nya itu. Kalau dari Kertabumi apa aja nih? Kalau kita kadang bahannya sih, jadi bahannya kadang suka ada yang kurang, terus nanti mau bikin nunggu dulu atau kita cari lagi, sebenarnya kayak gitu kendalanya. Tenang, nanti kita bisa kolaborasi ke depannya, apalagi plastik Ecobrick kan ada banyak plastik kan. Yang belum diolah ini. Kertabumi aja ya nanti yang olah ya. Di kantor saya juga banyak deh. Kunjungi aja Kertabumi Klinik Sampah. Kertabumi Klinik Sampah. Nah, teman-teman millennials ini diskusinya cukup seru ya, apalagi ngomongin bisnis sampah dan ternyata itu untuk memulai suatu bisnis, terutama apabila kita pengen berbisnis tentang hal-hal yang berbau sampah itu modalnya bisa dibilang nol ya. Modalnya nol, yang penting telaten, rajin, terus kemudian juga inovasi, semangat gitu ya, yang terus kemudian juga terus melakukan hal-hal yang inovasi ya. Nah, pesan dari saya teman-teman millennials dan juga anak-anak muda di seluruh Indonesia, kalau udah punya ide nih tentang bisnis dan sebagainya, teruslah itu melakukannya dengan baik dan juga jangan sampai tidak putus di situ saja, tapi juga terus berkomunikasi dan juga mitra dan juga menawarkan ke produk lain dan terus berinovasi seperti itu. Demikian dari saya, harapannya ini bisa menggugah, membuat pemantik buat teman-teman agar selalu berpikir bahwa ternyata bisnis tidak hanya bisnis makanan dan sebagainya, ternyata sampah juga bisa dibisniskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.